sunnah. Amma ba'du. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan inna khalaqnakum azwaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, keluarga besar Bapak Awaludin, keluarga besar Bapak Zainal Abidin, dan bapak-bapak ibu-ibu yang sama-sama hadir, yang di dalam yang di luar, dalam rangka menyaksikan acara akad nikah antara anak kita Eko Setiawan bin Awaludin dengan Nurul Mufidah binti Zainal Abidin. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala, malam ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di kediaman Bapak Zainal Abidin sekeluarga dalam rangka menyaksikan acara akad nikah mereka berdua yang sudah disebutkan tadi. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai hari akhir. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, izinkanlah saya mewakili Bapak Penghulu, karena Bapak Penghulu berhalangan hadir, ya, dengan terpaksa beliau nyuruh saya untuk menggantikan beliau. Tapi mohon maaf Pak Lurah, saya jangan diangkat penghulu, belum sanggup. Dan kemudian mudah-mudahan walaupun Pak Penghulu tidak hadir di tengah-tengah kita, acara akad nikah ini tidak mengurangi keabsahannya dan tidak mengurangi berkahnya. Mudah-mudahan, mohon doa dari semuanya, acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelum, ada yang wajib dikerjakan oleh suami, ada juga yang wajib dikerjakan oleh istri. Dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, hakul mar'ah ala zauj, hak seorang istri yang wajib dikerjakan oleh suami, ayut imaha idha ta'ima wa yaksuha idak tasa wala yadribul wajha wala yuqabbih wala yahjuru illa bil bait. Hadis riwayat Imam Hakim. Hak istri yang dikerjakan oleh suami adalah memberi nafkah, ayut aimaha ida toima, bila laki-laki, bila suami makan, istri pun harus diberi makan. Memberi makan dengan sesuatu yang halal, agar makanan yang dimakan berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, carilah kasab usaha yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghasilannya gede dan halal, itu yang kita harapkan. Memberikan nafkah, SPP, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Semua yang
sudah mempunyai istri, kewajiban suami adalah memberi nafkah. Asalnya tidak wajib, tapi dengan sebab pernikahan jadi wajib memberi nafkahnya. Nafkah diukur dengan kemampuan suami. Jangan sampai suami makan, istri tidak makan. Yang disabdakan oleh Rasul tadi, ayut imaha idato ima. Bila suami makan, istri pun harus makan. Dan kemudian apabila sudah punya anak, memberi nafkah juga kepada anak. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan disertai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, hak istri yang dikerjakan oleh seorang suami adalah wayaksuha idaktasa, memberi pakaian, sandang. Apabila suami berpakaian, istri pun harus berpakaian. Artinya, berikanlah pakaian terutama untuk menutupi aurat istri. Seorang suami terhadap istri itu wala yadribul wajha, jangan sampai ringan tangan. Apabila ada suatu masalah, apabila ada suatu percekcokan antar suami dan istri, hendaklah suami jangan ringan tangan sampai memukul kepada istri. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga istri bisa ngadu, itu masuknya KDRT. Apa kepanjangannya? Kekerasan di dalam rumah tangga. Nah itu. Jangan sampai ringan tangan. Dan kemudian hak suami yang dikerjakan oleh istri diantaranya adalah istri harus taat kepada suami sepanjang suami memerintahkan kebaikan. Taat kepada suami sepanjang perintahnya bukan perintah kufur dan maksiat. Apabila suami nyuruh berbuat dosa, itu wajib tidak ditaatinya. La ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah, walaupun perintah suami. Istri taat kepada perintah suami, dan juga istri melayani suami dengan sebaik-baiknya. Memang segala kewajiban di dalam imah tangga adalah kewajiban suami. Masak, nyuci pakaian, nyuci piring, itu kewajiban suami. Nutu, ngejo, ngalacai, nganteran. Butuh hejo, bautai laleran. Itu kewajiban suami semuanya. Tetapi apabila semua itu dikerjakan oleh suami, istri tidak punya pahala. Maka istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan sibuk perempuan daripada suami. Suami pun membantu pekerjaan istri, seperti akhlak Rasulullah SAW. Beliau suka membantu pekerjaan istrinya. Yahsibu na'lahu wa yarqaw saubahu wa yahlubu syatahu wa yasiru bi hidmati akhlihi bisiratin sariyah. Rasul suka membantu pekerjaan istrinya. Di dalam rumah tangga itu bukan cuma membangun rumah dan membangun tangga, tetapi rumah tangga itu dari pernikahan sampai ningkat naik tangga jadi mendapat derajat yang tinggi. Karena dengan sebab nikah yang diniatkan ibadah kepada Allah, insya Allah derajat akan naik. Rasul bersabda, rok'atani minal mutazawijin khairu min sab'ina rok'atan minal ajab. 2 rakaat dari yang keluarga itu lebih baik daripada 70 rakaat sholat dari orang yang tidak berkeluarga. Oleh karena itu yang belum berkeluarga
hendaklah segera nyari pasangan dan segera berumah tangga supaya naik derajatnya, rumah tangga. Dan kemudian di dalam rumah tangga itu harus saling melindungi. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum, istrimu itu laksana pakaian bagimu, dan suamimu juga laksana pakaian bagimu. Fungsi pakaian pertama, menutup aurat. Artinya antara suami dan istri saling menutupi apabila ada aib dan kekurangan. Aib suami ditutupi oleh istrinya, aib istri ditutupi oleh suaminya. Jangan sampai aib istri dibuka oleh suaminya di orang lain. Itu pada hakikatnya membuka aib diri sendiri. Begitupun ada aib suami, cacat suami, oleh istri harus ditutupi, jangan dibuka di orang lain. Jangan sampai istri ngakur-ngakurin suami orang. Suami pun jangan sampai ngakur-ngakurin istri orang. Nikmatilah yang ada. Jangan sampai istri ngakur-ngakur suami sendiri dengan suami orang lain. Suami orang mah sudah punya mobil, bapaknya tuh suami orang mah beli gelang juga 2 hari sekali. Bapaknya tuh orang lain mah sudah beli kulkas yang pintunya pakai sarung. Dibanding-bandingkan suami sendiri dengan suami orang lain, itu tidak baik. Istri pun begitu. Istri pun begitu, karena istri kita adalah pilihan kita, suami kita adalah pilihan kita. Manfaatkanlah yang ada. Dulu cantik, lagi masih muda, sekarang sudah tua. Ya tetap aja cantik apabila kita ikhlas menerimanya. Apabila tidak ikhlas, ya kelihatannya tidak cantik. Maka obatnya adalah apabila kita suka melirik istri orang, maka pejamkanlah penglihatan. Artinya tundukkan penglihatan, jangan memandang dengan hati kepada istri orang lain. Kemudian yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza ra'atil mar'ata fa'ajabatka falyati ahla fa innal bud'a wahidun. Bila engkau melihat seorang perempuan yang cantik sehingga menggiurkan, hasrat kamu pengen memiliki perempuan itu, maka segera balik ke rumah. Segera pulang ke rumah, datangi istrimu. Fa innal bud'a wahidun. Maka itunya mah tetap satu, sama saja, cuma beda selera. Seperti Abu Nawas, seorang waliullah. Abu Nawas, beliau punya istri cantik, suka digoda oleh orang lain, maka orang-orang yang menggoda itu diundang. Dan kemudian disuguhan, tapi warnanya beda. Disuguhan makanan satu macam yang bahannya dari singkong, taruhlah kicimpring, opak sampo, apeca, warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Terus yang orang laki-laki itu pada datang lalu makan makanan yang disuguhkan itu, lalu mereka berkata, kok ini yang merah rasanya sama, yang biru sama, yang hijau sama, yang kuning sama, kenapa ini? Jawab Abu Nawas, itulah perempuan, cuma beda selera, rasanya tetap satu. Oleh karena itu saling menutupi aib antar suami dan istri. Kemudian fungsi pakaian yang kedua adalah untuk menjaga badan dari menjaga kesehatan, supaya tidak mudah terkena
panasnya terik matahari. Maka sebagai pelindung pakaian itu, suami melindungi istri, istri pun melindungi suami. Pakaian fungsi yang kedua untuk pelindung diri. Yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah untuk keindahan. Apabila seseorang sudah memakai pakaian, kelihatannya indah. Laki-laki tambah ganteng, perempuan tambah cantik. Apabila mereka itu, bila manusia sudah memakai pakaian. Tapi kalau manusia telanjang, elek kelihatannya. Yang gemuk, Masya Allah, bulat. Yang kurus, tulangnya kelihatan, hampir dikejar-kejar kicik. Karena kurusnya, disangka tulang, disangka tengkorak. Maka apabila sudah berpakaian, jadi indah. Oleh karena itu, rumah tangga, jadikanlah rumah tangga yang indah, sehingga dicontoh oleh rumah tangga orang lain. Kita berusaha. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan mohon doa dari semuanya, Nurul Mubidah dengan Eko Setiawan, bila nanti sudah sah ijab kabulnya, semoga rumah tangganya rumah tangga yang harmonis, amin, bahagia dunia akhirat, amin, sakinah warohmah, sakinah mawaddah warohmah, dan juga rumah tangga yang abadi, mudah-mudahan dari dunia sampai surga. Dan sedikit nasihat pernikahan dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, juga bagi khususnya calon pengantin dan juga pengantin baru, barungah itu. Kita mah pengantin bari yang sudah lama mah baringu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyaksikan jadi saksi yang tertulis adalah Bapak Asep Tahyudin dengan Bapak Yudison. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan antara Eko Setiawan dengan Nurul Mubidah sudah berjalan dengan lancar. Ya Arhamar Rahimin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina Eko Setiawan bin Awaluddin wa Nurul Mubidah binti Jainal Abidin. Tabaina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma rizquhuma auladan waj'alhum atqiya waj'al akibatahum ila khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sesudah akad nikah, saya, Eko Setiawan bin Awaludin, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Nurul Mufidah binti Zainal Abidin dengan baik. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan dikarenakan perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang pengganti tersebut dan menyerahkannya kepada setempat keperluan ibadah nasional. Raja Wali 13 Juni 2021. Tertanda Eko Setiawan. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan Tanda tangani dulu. sigat ta'liq ditandatangani. Lagi. Ini aja. Nah, itu. Mau langsung ngomong sendiri. Itu tuh ngomong itu. Bismillahirrohmanirrohim. Hai istriku, Hai istriku, aku serahkan mas kawin yang kau minta. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima. Wahai suamiku, saya terima mas kawin ini. Semoga berkah rumah tangga kita sampai surga. Alhamdulillah. Cium tangan. Tahan. Oke. Eko, cium kening istrimu. Yang lama kau ditahan kau, yang lama kau. Tahan kau yang lama kau. Kepita euy. Terus. Pelan-pelan toh. Pelan-pelan kok ada kita. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya